Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi bersama saya, En Gerso, dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kekuatan, atas pertolongan Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biarlah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami pada hari ini dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dari firman Tuhan saya beri tema yaitu hati yang diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, hati merupakan pusat kehidupan manusia. Hati dapat mengendalikan pikiran dan kehendak manusia untuk melakukan apa yang baik ataupun yang buruk. Namun dalam Alkitab kita diingatkan agar senantiasa menjaga hati, karena dari situ terpancar suatu cahaya kehidupan yang menerangi hidup kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Bagaimana sih hati yang diberkati? Yang pertama yaitu hati yang murni. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Hati yang murni adalah hati yang berpusat pada Tuhan, dan juga hati yang murni dibutuhkan orang percaya untuk mengarahkan kehidupannya kepada Allah dan membuat kita menjadi suatu lentera yang bersih, yang dimana Tuhan dapat menyinari cahaya kasih dan kebenarannya, serta Tuhan menanamkan dalam diri kita bagaimana cara berpikir, bagaimana berperasaan, bertindak yang benar. Oleh karena itu, melalui hati yang murni kita akan diberkati, yaitu melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, bagaimana hati yang diberkati? Yang kedua yaitu hati yang bertobat. Kita bisa buka dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-61. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hati yang bertobat ada dalam kaitannya dengan keselamatan, karena itu dapat merubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Kadangkala kita jatuh pada buayan iblis yang sesungguhnya dapat menaklukkan akal dan hati manusia untuk jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang bertobat membawa berkat bagi kita kepada keselamatan yang Allah berikan, agar kita dapat menikmati dan menerima mahkota kerajaan yang kekal. Yang ketiga, bagaimana hati yang diberkati? Yaitu yang ketiga, yaitu hati yang menyembah. Kita bisa membaca dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang hanya Allah rindukan ialah hati yang menyembah, karena melalui itu dapat menyenangkan hatinya, dan itu yang berkenan di hadapannya. Allah tidak melihat
lagu penyembahan yang dinyanyikan dengan bagus, namun hati kita yang rindu kepadanya. Itulah yang Tuhan mau lihat untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dengan hati yang menyembah kepadanya, maka apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan memberikan pemulihan yang ajaib dan sempurna bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi motivasi bagi kita semua yang mau terus diberkati secara heran dan ajaib oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.